Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel ini yang tentunya kita masih membahas seputar fisika, soal-soal ya atau materi tentang IPA yang tentunya yang bagi sekarang yang melihat atau menyaksikan video ini saya doakan ya dalam keadaan sehat walafiat ya yang kemudian mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Nah, baik kita sekarang akan membahas mengenai konversi satuan massa gitu ya. Yang sambungan daripada konversi satuan panjang yang kemarin supaya kita lebih memahami lebih dalam lagi bagaimana tentang konversi satuan massa. Nah, untuk itu mari kita lanjut untuk satuan massa sendiri. Apa sih satuan massa gitu ya? Nah, satuan massa itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur massa. Nah, itu bukan untuk ukur panjang gitu ya, tapi untuk ukur massa atau untuk mengukur apa gitu ya. Tidak. Atau untuk ukur suhu bumi, bukan. Tapi untuk massa. Nah, tentunya kita harus mengetahui alat-alat ukur massa itu sendiri. Banyak sekali nih, ada timbangan, baik timbangan itu digital maupun timbangan yang analog, yang manual dan sebagainya. Itu adalah untuk mengukur ya, ada neraca Ohaus, neraca mekanik, ya kemudian timbangan duduk, ya timbangan berdiri, timbangan gantung dan masih banyak lagi tentang satuan dan alat-alat daripada pengukur massa. Konversi satuan massa gitu kan. Nah, konversi satuan massa ini sama dengan konversi satuan panjang yang dimana konversi satuan massa sama dengan konversi satuan panjang dengan patokan adalah kilogram atau kg gitu ya dalam bentuk satuan SI. Jadi semuanya nantinya itu kita akan ubah ke dalam satuan internasional untuk memudahkan kita yaitu dengan satuan kilogram yaitu atau kg. Nah, contoh ya ini adalah 50 gram itu nanti berapa kilo ya. Kemudian 2 miligram itu berapa kilo. Kemudian dan seterusnya. Nanti ini kita akan bahas secara detail untuk memudahkan kita dalam konversian massa. Nah, yang tentunya kita akan membahas lagi yaitu mengenal satuan massa yang dengan satuan massa ini ada tangga metrik yaitu satuan massa yang kemudian dengan kelipatan 10 ya, dengan kelipatan atau basis 10. Nah, itu. Bagaimana? Tentunya kita harus memahami dan mengetahui lebih dahulu atau berkenalan tentang apa-apa saja mengenai satuan massa itu sendiri yang mungkin ini familiar untuk kalian ya atau mungkin ada yang belum tahu gitu. Sini urutannya dari satuan massa dari terbesar yaitu atas yang paling atas ke yang kecil yaitu bawah. Yang pertama ada kilogram yaitu kg, hektogram yaitu hg, dekagram itu ada dag, kemudian ada gram yaitu g, ada desigram yaitu dg, kemudian ada sentigram, ada cg dan ada miligram atau mg itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk menghafal kita bisa mencoba dengan cara ini yang sama dengan kita pakai jembatan keledai pada satuan panjang itu ya. Apa di sini? Hampir sama kita cuma ganti G-nya saja ya. Kalau Hansip datang gelap diberi coklat manis. Ya, kalau Hansip datang gelap diberi coklat manis. Yaitu yang di garis besar itu ya, yang dikasih tebal hurufnya, maka kita tinggal ikuti aja. K berarti kalau berarti K yaitu KG. Hansip berarti ya hurufnya H besar berarti HG. Datang berarti ada DA berarti DG. Gelap kita kasih besar itu yang G-nya berarti G. Kemudian diberi D-nya yang dikasih huruf besar berarti DG. Coklat yaitu C berarti CG dan MG berarti M yang dikasih huruf besar yaitu manis itu sendiri. Nah, lanjut kita untuk aturan konversi satuan massa itu sendiri. Maka yang pertama aturannya itu hampir sama yaitu dengan satuan panjang setiap turun satu anak tangga nilai satuan dikalikan 10 ya, dikalikan 10. Nah, yang berikutnya adalah contoh 5 gram itu berapa desigram. Nah, turun satu anak tangga yaitu berarti satu kali maka dikalikan dengan 10.
Artinya nanti berarti 5 dikali 10 berarti 50 dg. 2 kg itu berapa gram? Nah, ini berarti turun ya. Berarti turun itu masih menggunakan perkalian. Berarti 2 kg ke gram itu berarti dia butuh berapa kali? Oh, 3 ya. 3 langkah yaitu melewati Hg, dg sampai ke gram. Ya butuh 3 langkah ya. Maka di sini butuhkan 10 kali 10 kali 10 sih sama dengan dikali 1000. Berarti 2 kg itu dikali dengan 1000 maka menjadi 2000. Jadi ya 2 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, yang kedua adalah setiap naik ya satu anak tangga nilainya satuan dibagi 10. Baik, contohnya adalah 10 cg atau centigram sama dengan berapa gram? Ya, berarti senti ke gram. Itu ada naik dua anak tangga berarti dibagi dengan 100. Berarti intinya gitu. Kalau 2 berarti 100, kalau 1 itu 10, kalau 3 itu 1000 gitu ya. Berarti 100 centigram itu jadikan gram, berarti 100 dibagi 100, maka 1 gram. Nah, yang berikutnya 20 gram itu berapa kilo gitu ya. 20 gram itu berapa kilo. Naik 3 tangga, ingat naik 3 tangga berarti 1000 gitu ya. 1000 berarti 3 berarti 20 dibagi dengan 1000. Berapa itu? Ya 20 dibagi 1000 ya berarti 0,02. Karena naik ya, naik itu adalah dibagi. Nah, untuk keterangan lebih lanjut seperti ini, berarti kalau turun itu adalah kali 10, ya, yang kemudian tadi gram, ya gram ke desigram, itu berarti dia turun satu langkah, berarti dikali dengan 10, ya maka hasilnya 5 dikali 10 atau 10 desigram. Nah, yang berikutnya itu adalah kilogram ke gram, berarti berapa kali turun? 1, 2, 3. Jadi sampai ke gram itu membutuhkan 3 kali, berarti 1000-an ya. 1000 berarti 2 kilo, berarti itu sama dengan 2 kali 1000 berarti 2000 gram. Lanjut untuk yang kedua tadi kita menjelaskan seperti ini, ketika naik itu adalah dibagi dengan 10 gitu ya. Nah, untuk pembahasan yang 100 Cg, Cg ke Dg itu naik satu kali ya. Naik satu kali. Cg ke gram, oh satu. Dua kali ya, dua kali ini. Berarti sekali 100. 100 kali 100 ya satu. Lanjut untuk yang 20 kg, berarti dari 20 gram ke kilogram naik ya. 1, 2, 3. Berarti naik 3 ini. Kalau naik 3 berarti dia menyatakan dibagi 1000. Berarti 20 gram dibagi 1000 itu adalah 0,02 kilogram. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, cara mengerjakan soal. Nah, ini cara mengerjakan soal supaya memahami yang tadi. Nah, Andi mempunyai gerobak ya. Andi mempunyai gerobak yang masanya 50 kilo 500 gram. Berapa massa gerobak Andi dalam satuan gram? Oh, berarti minta satuan gram. Berarti 5000 itu sudah gram, berarti kita nggak perlu ubah. Yang perlu kita ubah adalah 50 kg. Ya, dijawab. Ya, 50 gram itu tambah 500 gram. Ya, semuanya jadi ke gram. Berapa? Ya, kita ubah dulu ya satuan kilo ke gram. Bagaimana itu? Berarti 50 kilo jadikan gram. Itu kan dia turun 3 kali, berarti dikali dengan 1000. Ya, jadi berapa ini? 50 kilo dikali 1000 berarti 50.000 dong ya. Jadi memasukkan nilai 50 gram mengganti dengan nilai 50 gram itu menjadi 50 kg. 50 kg tambah 5000 akan menjadi 55.000 gram. Kita coba lihat tabel yang saya buat, meskipun ini bukan sesuatu yang paten, tapi supaya untuk memudahkan kita saja ya untuk pengerjaannya. Nah, maka kita lihat di situ 50 kg, maka kita tuliskan 50 karena ini untuk yang turun ya. Jadi 50 bulat, kalau 2 berarti cuma 2, kalau 3 3, kalau 30 di kilogram. Nah, ini turun berapa kali tinggal tambah 0 ya. Di HG tambah 01
di DG tambah 01 dan di gram itu kita juga tambah 1. Jadi 50 kilogram itu sama dengan 50 kilogram itu sama dengan 50.000 gram. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk lanjut nih, yaitu 2 hektogram ya sama dengan berapa gram. Nah, ini berarti juga turun ya 2000 gram. Nah, sama kayak tadi kita lihat 20 kita dapatkan di hektogram, kemudian di HG ya di AG yaitu dekagram ditambah 0, di gram itu juga tambah 0. Maka 20 hektogram itu sama dengan 2000 gram. Lanjut ke 2500 centigram berapa gram? Nah, berarti sama dengan 25 gram. Gimana nih caranya? Sama gitu ya. Nah, berarti senti ke gram, berarti naik. Nah, kalau naik begitu berarti kita tulis nolnya dulu. Di CG ya, di CG atau sentigram tulis 0, 1, kemudian naik ke atas ke DG, kemudian 5, ya kemudian tulis 2 gitu. Nah, kemudian setelah itu gimana? Kita akan hilangkan ya. 1, 2 sampai ke gram. Nah, kalau sampai ke gram itu hanya tersisa 25. Nah, ini 25.000 miligram ke gram, berarti naik juga ke atas ya, 3 kali. Berarti bisa aja bahwa 5.000 dibagi 1.000, yaitu 5. Nah, kita tuliskan dulu angka 0 di miligram 1, kemudian di sentigram 1, nolnya 1 di desigram 3. Kemudian kita tuliskan 5 di gram. Nah, sehingga kita akan menghabiskan dia ya, karena kita akan miligram ke gram, maka kita akan hilangkan yang tidak perlu. 0 kita 1 hilangkan, 0 1 lagi kita lagi hilangkan, 0 1 lagi kita hilangkan. Berarti tinggal berapa? 5. Ini untuk memudahkan kita. Nah, 15 gram berapa kilo? Ini naik lagi nih sama kayak tadi tuh ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita tulis berarti di gram ya, di gram ini adalah pertama 5. Nah, kemudian di dekagram itu 1. Nah, sisanya itu adalah sampai ke kilogram, kita akan tuliskan angka juga. Berapa angkanya? Tambahkan 0, tambahkan 0. Karena nggak ada angka, maka nggak ada angka lain yang tertera, maka kita tuliskan 0. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan sampai ke kilo. Berarti kita melewati G di AG dengan HG. Kita akan hilangkan. Berarti 5 kita hilangkan, 1 kita hilangkan ya, kemudian 0 kita hilangkan. Maka menjadi berapa? Ya 0,015 ya. 0,015. Nah, oke, mari kita lihat lagi untuk satuan massa yang banyak kita gunakan ya, mayoritas orang gunakan. Misalnya 1 gram itu 1000 miligram ya. Kemudian 1 kilogram itu adalah 1000 gram ya. Ini yang perlu kita menghafal dikit lah ya. 1 ton itu 1000 kilo, kemudian 1 kuintal adalah 100 kilo, dan ya ada 1 kilo itu adalah 0,001 ton atau 10 pangkat min 3 ton. 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Nah, bagi yang belum tahu, ons itu apa sih gitu loh, dapat dari mana gitu loh. Nah, ons itu adalah nama lain daripada hektogram gitu. Jadi orang kan agak susah tuh nyebut hektogram. Jadi dalam satuan ini maka dituliskan orang biasa ons gitu loh, padahal itu disebut hektogram. Nah, untuk mengubah ton dan kuintal, maka di sini ada pola tersendiri yang saya akan buat, tetap dalam bentuk kotak ya. 2 ton itu berapa kuintal? Di sini 20, dapat dari mana? Nah, ini. Nah, jadi kita bisa buat kotak seperti ini. Jadi ton, kuintal, kemudian kita kosongkan, setelah itu baru kilogram ya. Mari kita isi nilainya. Pertama adalah ton, itu di 2 ton, kemudian ke kuintal. Nah, kuintal berarti kita tulis 01. Berarti di bawah ya. Berarti 2 ton itu sama dengan 20 kuintal. Nah, 10 kilo berapa ton? Ya, ini. Nah, berapa kita lihat di sini? Berarti 10 kilo kita tuliskan ya. Tuliskan itu pertama 0 di kilogram. Nah, kemudian kita tuliskan 1 di yang kosong itu,
kemudian tambahkan kita 0 di kuintal, tambahkan 0 di ton. Nah, setelah itu kita akan menggeser dia, 1, 2, 3. Nah, berarti 0,010 ya, atau 0,010. Itu untuk ke atas ya. Nah, yang berikutnya adalah 50 kuintal berapa kilogram? Ini turun ya, kita turun. Nah, sama. Nah, ini berarti kita langsung isi 50 ke kuintal. Nah, 50 di kuintal tambah 0 lagi untuk sampai ke kilogram ya. Tambah 01 di yang kosong, kemudian tambah 0 sampai ke kilogram. Jadi 50 kuintal itu sama dengan 5.000 kilogram. Nah, baik, ini ada soal latihan, mungkin bisa untuk dibahas, dikerjakan supaya lebih memahami apa yang saya jelaskan. Ya, tentunya bisa untuk menambah pengetahuan kita lebih lanjut. Terima kasih tentunya yang sudah menonton ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kemudian bila ada konsep yang salah juga, mohon di komen ya, supaya dapat pencerahan yang lebih jelas lagi mengenai pembelajaran fisika. Ya, jadi di sini saya membuat masih banyak kesalahan dan kekeliruan, tapi apalah ya, tidak apalah. Yang penting kita berani mencoba untuk menyampaikan meskipun dalam hal ini ilmu masih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, yang sudah menonton sampai akhir, saya doakan selalu bahagia dan mendapatkan rezeki yang banyak dan bisa bertambah ilmunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.